Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asil Rashid Taufik Rohman, boleh dipanggil Asil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Sapitri dengan NPM 225040014 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelistrikan dalam membran sel. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada konsep fisika dalam membran. Yang pertama yaitu flux listrik. Dalam kajian elektromagnetik, flux listrik merupakan jumlah banyaknya garis-garis dari medan listrik yang menembus suatu permukaan. Walaupun medan listrik dalam suatu penghantar tidak bergerak, flux listrik digunakan untuk mendeskripsikan dan mengukur seberapa besar medan listrik pada jarak tertentu dari muatan uji. Medan listrik E dapat memberikan gaya terhadap muatan listrik pada sembarang titik dalam suatu ruang. Medan listrik merupakan gradien dari potensial listrik. Muatan listrik, misalnya elektron tunggal pada suatu ruang memiliki medan listrik yang mengelilinginya. Jika digambarkan, medan listrik ini diibaratkan sebagai titik muatan yang memancarkan garis flux. Garis flux ini disebut juga sebagai garis Gauss. Perlu perhatikan bahwa garis medan hanyalah merupakan ilustrasi dari kekuatan dan arah medan listrik serta tidak memiliki arti fisik. Kerapatan garis-garis ini sesuai dengan kuat medan listrik yang juga bisa disebut kerapatan flux listrik jumlah garis persatuan luas. Flux listrik sebanding dengan jumlah total garis medan listrik yang melalui suatu permukaan. Hukum Gauss secara teoritis berbunyi flux total yang melewati permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang dilingkupi permukaan tertutup tersebut. Selanjutnya yaitu hukum Gauss. Hukum Gauss adalah metode yang sangat efektif untuk mencari kuat medan listrik di sekitaran muatan kontinu pada benda yang memiliki simetri. Namun, perlu diingat bahwa hukum Gauss berlaku untuk semua jenis permukaan, baik simetri maupun tidak simetri. Secara khusus, untuk permukaan simetri, maka penerapan hukum Gauss menghasilkan persamaan medan listrik dalam bentuk yang mudah, di mana akan menerapkan hukum Gauss pada beberapa kasus. Sebelum menerapkan hukum Gauss, ada beberapa hal penting di dalam hukum Gauss, yaitu flux listrik. Flux listrik yaitu perkalian skalar antara vektor kuat medan listrik dengan vektor luar permukaan yang ditembus oleh medan. Flux pada permukaan tertutup yaitu flux yang terjadi karena adanya garis gaya yang keluar dari muatan positif. Ada rumus hukum Gauss yang sangat penting untuk kamu pelajari dan pahami, yaitu flux listrik sama dengan E kali A, di mana E adalah kuat medan listrik dan A adalah luas dari bidang medan listrik. Selanjutnya yaitu hubungan hukum Gauss dengan konsep membran. Konsep membran telah dikenal sejak abad ke-18, tetapi digunakan sedikit di luar laboratorium sampai akhir Perang Dunia Kedua. Pasokan air minum di Eropa telah terganggu oleh perang dan membran filter digunakan untuk menguji keamanan air. Namun, karena kurangnya keandalan, operasi lambat, mengurangi selektivitas dan biaya tinggi, membran tidak banyak dimanfaatkan. Penggunaan pertama membran dalam skala besar adalah dengan teknologi mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi. Sejak 1980, Proses ini pemisahan bersama dengan elektrodialisis. Bekerja di pabrik besar dan saat ini sejumlah perusahaan yang berpengalaman melayani pasar. Nah, hubungan hukum Gauss dengan membran sel yaitu permukaan luar setiap sel dibatasi oleh selaput halus dan elastis yang disebut membran sel. Membran ini sangat penting dalam pengaturan isi sel karena semua bahan yang keluar atau masuk harus melalui membran ini. Hal ini berarti membran sel mencegah masuknya zat-zat tertentu. Transfer aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transfer aktif dipengaruhi oleh salman listrik di dalam dan di luar sel.
di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium, ion kalium, dan ion klorin. Keluar masuknya ion natrium dan kalium diatur oleh pompa natrium kalium. Transport aktif dapat berhenti jika sel didinginkan, mengalami keracunan atau kehabisan energi. Transport aktif memerlukan molekul pengangkut berupa protein integral pada membran, di mana di dalam molekul ini terdapat situs pengikatan. Proses transport aktif dimulai dengan mengambil 3 ion natrium di dalam sel dan menempati situs pengikatan pada protein integral. Energi diperlukan untuk mengubah bentuk protein integral pada membran yang sebelumnya membuka ke arah dalam sel menjadi membuka ke bagian luar sel. Selanjutnya, ion natrium terlepas dari situs pengikatan dan keluar dari protein integral menuju luar sel. Kemudian dari luar sel, 2 ion kalium menempati situs pengikatan di protein integral. Bentuk protein integral berubah jadi sebelumnya membuka ke arah luar menjadi membuka ke arah dalam sel, dan ion kalium dilepaskan ke dalam sel. Yang kedua ada potensial kimia. Dalam termodinamika, potensial kimia dari suatu spesies kimia adalah energi yang dapat diserap atau dilepaskan karena perubahan jumlah partikel dari spesies yang diberikan. Misalnya dalam reaksi kimia atau transisi fase, potensial kimia suatu spesies dalam suatu campuran didefinisikan sebagai laju perubahan energi bebas dari sistem termodinamika sehubungan dengan perubahan jumlah atom atau molekul spesies yang ditambahkan ke sistem. Dengan demikian, potensial kimia adalah turunan parsial dari energi bebas sehubungan dengan jumlah spesies. Dengan konsentrasi semua spesies lain dalam campuran tetap konstan. Potensial kimia molar juga dikenal sebagai energi bebas molar parsial. Ketika suhu dan tekanan dijaga konstan, potensial kimia adalah molar parsial energi Gibbs. Pada kesetimbangan kimia atau dalam kesetimbangan fase, jumlah total produksi dari potensial kimia dan koefisien stoikiometrisnya adalah 0, karena energi bebasnya berada pada keadaan minimum. Potensial kimia mempunyai fungsi penting yang serupa dengan temperatur dan tekanan. Suatu selisih temperatur menentukan kecenderungan kalor untuk berpindah dari suatu benda ke benda lain, dan selisih tekanan menentukan kecenderungan gerak benda. Yang ketiga ada volume transportasi membran sel. Membran sel berfungsi sebagai barrier selektif antara sitoplasma dengan cairan ekstraseluler yang merupakan lingkungan internal. Sel untuk hidup memerlukan suplai air, gas oksigen, nutrisi, dan elektrolit dari lingkungannya. Begitu pula sebaliknya, sel yang hidup pasti melakukan metabolisme dalam tubuhnya yang akan menghasilkan produk metabolisme seperti gas karbon dioksida dan urea yang harus dibuang ke cairan ekstraseluler yang selanjutnya ke luar tubuh makhluk mikroorganisme. Arus molekul dari luar sel ke dalam sel atau sebaliknya memerlukan peran pasif dan aktif membran sel. Apabila membran sel tersusun hanya oleh lipid bilayer, maka membran sel dapat dilintasi atau permeabel oleh molekul-molekul hidrofobik atau nonpolar seperti molekul oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan hormon steroid. Permeabilitas membran sel semakin berkurang terhadap molekul-molekul hidrofilik atau polar tidak bermuatan berukuran kecil seperti air, urea, dan glycerol, dan molekul-molekul hidrofilik tidak bermuatan berukuran besar antara lain glukosa dan sukrosa. Pada akhirnya membran sel tidak mudah dilewati atau impermeable terhadap ion-ion yang bermuatan atau elektrolit.
Misalnya H+. Protein transport pada membran sel dilengkapi dengan protein integral yang berfungsi sebagai protein pengangkut molekul hidrofilik dan ion. Terdapat dua macam protein transport, yaitu satu transporter atau carrier dan dua saluran atau channel atau kanal. Transporter mengikat molekul pada sisi yang spesifik. Hubungan transporter dengan molekul yang dibawa menyerupai hubungan enzim dengan substrat, akan tetapi tidak seperti enzim yang mengubah substrat menjadi produk. Transporter tidak mengubah molekul yang dibawa tersebut. Sementara itu, saluran berinteraksi dengan molekul atau biasanya non-inorganik secara lebih lemah dibandingkan transporter, akan tetapi karena saluran berbentuk seperti pori-pori, maka transport molekul melalui saluran berlangsung lebih cepat dibandingkan transport molekul melalui transporter. Seperti enzim, transporter dapat dihambat oleh inhibitor kompetitif maupun inhibitor non-kompetitif. Difusi adalah proses pasif di mana partikel bergerak ke dalam atau keluar dari sel dari area konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Dalam proses ini tidak menggunakan energi apapun. Kategori kedua dari transportasi sel adalah transportasi aktif, yaitu ketika partikel bergerak dari area konsentrasi rendah ke area konsentrasi yang lebih tinggi. Ketika partikel bergerak melawan gradien konsentrasi, seringkali energi diperlukan untuk memungkinkan pompa protein untuk membantu gerakan partikel. Mengapa sel perlu memindahkan partikel dari konsentrasi rendah ke tinggi dan mengeluarkan energi untuk melakukannya? Contoh penting terlihat dalam sel otot jantung Anda. Agar jantung Anda berdetak, ada molekul-molekul tertentu yang harus bergerak dari area konsentrasi rendah ke area konsentrasi tinggi. Bagi sel-sel otot jantung untuk bekerja, jadi hal yang perlu diingat adalah transportasi pasif terjadi secara otomatis tanpa energi yang diperlukan, sedangkan transportasi aktif terjadi karena harus adanya energi yang diperlukan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.